Kali ini kita akan membahas subjek tentang menggambar teknik mengenai gambar detail, pondasi, dan potongan. Oke, pondasi kali ini kita khususkan adalah yaitu pondasi batu kali atau pondasi rola, yaitu pondasi dasar atau pondasi dangkal untuk rumah sederhana. Ini adalah detail dari pondasi batu kali, yaitu pertama-tama pondasi batu kali itu berada di dalam tanah ya, berada di bawah nolnya dari bangunan. Jadi pondasi batu kali itu digali di tanah asli, yaitu ada gambar namanya tanah ya kan. Lalu kita gali ya, dengan bentuk trapesium cekung ke bawah ya. Namanya adalah galian pondasi. Ya. Jadi tanah utuh lalu digali, setelah digali lalu kita uruk dengan pasir mulai dari bawah ya. Setelah digali seperti parit seperti itu, lalu diisi dengan pasir, lalu diisi dengan unstamping atau susunan-susunan batu kerikil sampai kerakal ya, jadi mulai dari batuan ukuran sekitar 10 cm sampai dengan 20 cm itu namanya unstamping, ditata dengan rapi. Lalu adalah di atasnya kita bangun adalah pondasi batu belah ya kan. Nah, pondasi batu belah ini akan dibangun di atasnya unstamping. Jadi unstamping itu adalah dasarnya dari batu kali. Lalu kita batu belah, itu batu yang besar-besar lalu dibelah dan disusun lalu disemen. Nah, bedanya dengan unstamping itu tidak perlu semen. Pondasi batu belah itu adalah kita perlu semen untuk membentuknya menjadi seperti trapesium gitu. Jadi bentuk dari pondasi batu kali ini adalah awalnya adalah kerucut selebar sekitar 30 sampai 40 cm ya. Jadi bawahnya slope itu ada permukaan yang untuk menopang slope itu ada sekitar 30 sampai 40 cm. Lalu dia membesar ya ke bawah seperti kaki seperti itu. Jadi ya logika saja kalau misalkan ingin kuat atau ingin mempunyai pijakan maka luas permukaannya harus lebih besar yang di bawah ya kan. Nah, agar tanah galian pondasi tidak ambles, maka kita butuh namanya pemerata yaitu adalah pasir uruk dan juga unstamping. Nah, seperti itu. Jadi pondasi utama itu adalah pondasi batu belah dari pondasi batu kali. Itu. Lalu di atasnya kita bangun adalah pondasi slope. Nah, fungsi dari pondasi slope ini adalah untuk mengikat antar kolom dan juga untuk penempatan dinding batu bata. Nah, jadi pondasi batu kali ini ada sepanjang dia memiliki dinding di atasnya. Jadi setiap dinding pasti harus ada pondasi batu kali. Karena kenapa? Karena itu untuk menopang beratnya dinding. Dan juga slope fungsinya untuk mengikat antar kolom. Jadi agar tidak bergeser kolomnya maka diikat oleh slope. Tetapi slope ini tidak bisa berdiri sendiri untuk menahan beban dari balok bata, beban dari dinding bata, maka dibantu oleh pondasi batu kali. Jadi slope dan batu kali ini sebenarnya adalah bersatu untuk menahan dinding dan konstruksi di atasnya sampai ke atap. Oke, setelah dibangun pondasi batu belah dan slope, maka lubang tadi tanahnya harus kita isi lagi dengan tanah uruk. Nah, seperti itu. 3D dari pondasi batu kali itu kita lihat bahwa tanah-tanah samping itu adalah tanah asli ya. Tanah asli lalu gali seperti parit seperti itu. Lalu kita uruk dengan pasir bawahnya. Nah, ini ada kejadian misalkan kita kebablasan menggali atau galinya terlalu dalam, maka tidak bisa kita menggantinya misalkan naikin elevasinya dengan menguruk dengan tanah, itu tidak boleh. Jadi kita harus mengganti tanah yang sudah kita gali itu dengan pasir atau dengan unstamping. Jadi nggak bisa menggunakan tanah uruk karena kekuatannya akan berbeda.
Jika kita terlalu dalam menggali, lalu kita uruk lagi dengan tanah uruk, maka nanti akan terjadi namanya adalah settlement atau penurunan. Karena itu bukan tanah asli. Kalau tanah asli sudah mengalami penurunan beberapa tahun. Kalau kalian uruk, kalian harus memadatkannya secara baik sampai kepadatan sama dengan tanah asli. Gitu. Jadi tidak bisa langsung kalian gunakan tanah asli. Mending daripada gitu, mending kalian ganti dengan pasir atau ganti dengan unstamping. Baru kalian bangun di atasnya adalah pondasi batu kali. Tuh. Nah, batu kali biasanya berukuran dengan ketinggian minimal 60, bisa 100, bisa 80, itu tergantung dari tinggi atau luas dari dinding bata ya. Dan lalu lebar atas dari pondasi minimal 30, biasanya adalah 30, 40, 50 yang dan lebar bawah biasanya adalah 60 cm. Minimal 60 cm. Model perspektif dari pondasi batu kali, yaitu di sana ada balok slope dan pondasi batu kali. Jadi pondasi batu kali ada di sepanjang denah dinding batu bata. Jadi kita lihat gambar sampingnya, itu ada susunan-susunan. Ini adalah gambar 2D untuk gambar kerja ya. Jadi mulai dari pasir uruk, biasanya tebalnya adalah 10 cm. Lalu di atasnya adalah unstamping atau susunan batu-batu yang tebalnya adalah sekitar 20 cm. Lalu ketinggian yang dipakai di sini adalah 80 cm untuk pondasi batu kalinya. Ya, pondasi batu kali itu ada batu belahnya dari batu kali dan ada semennya ya. Jadi itu dibangun seperti kerucut seperti trapesium seperti itu. Jadi yang atas. Jadi mulai dari atasnya kecil lalu ke bawahnya lebih besar seperti kaki seperti itu. Lalu di atasnya adalah balok slope, biasanya adalah 15/20, ukurannya adalah dengan lebar 15 dengan tinggi 20 cm. Dan di dalamnya ada namanya tulangan. Jadi slope ini bermaterialkan balok beton. Ya, menjadi beton yang terdiri dari pasir, batu, dan semen. Itu ini struktural ya, jadi namanya juga balok slope, itu balok struktural slope. Di dalamnya ada tulangannya, ada besinya, ya kan? Besinya dan dia beton. Lalu di atasnya adalah pasangan batu bata itu untuk dinding. Lalu di atasnya tanah uruk itu ada namanya adalah nanti di spesi pasir dengan semen, ya toh. Di atasnya baru dipasangnya adalah namanya keramik. Pasta habis itu keramik. Ya. Nah di atasnya di elevasi keramik itu adalah nol-nolnya dari bangunan. Jadi kita tetapkan dulu nol-nolnya bangunan di mana, ya di layoutnya kita tentukan dulu nol-nol di mana, lalu kita tentukan berapa kedalamannya pondasi, baru kita tahu berapa galian yang harus dilakukan. Jangan sampai kedalaman ya, kalau kita galinya kedalaman tadi itu kita harus nambah atau ganti dengan pasir atau dengan unstamping. Contoh dari denah pondasi batu kali, yaitu kalian misalkan gambar di AutoCAD tinggal di copy saja ya, copy dari denah kalian tanpa pintu, tanpa jendela, hanya dinding ya. Jadi itu yang kita lihat, informasi yang kita lihat di sini hanya pondasi slope. Pondasi slope bisa dipakai dari denah, yaitu kita copy saja dari gambarnya dinding batu bata, itu sama karena tebalnya biasanya sama dengan pondasi batu kali, itu sekitar 15 cm, ya kan? Dari balok slope, lebar dari balok slope 15, dinding batu batu juga 15, jadi bisa kita pakai sebagai dasar dari gambar kita. Itu di sana berarti terdapat denah slope dan juga kolom. Kolom itu yang hitam-hitam itu, kotak-kotak hitam itu adalah kolom.
biasanya kolom praktis, atau kalau rumah sederhana biasanya kolom praktis. Tetap walaupun kolom praktis dia tetap struktural, terbuat dari beton bertulang. Jadi ada ada batu, pasir, dan semen dalam kolom tersebut. Ada juga tulangan. Nah, jadi balok slope dan kolom itu adalah strukturalnya. Jadi rangka itu adalah sistem rangkanya rumah kalian. Ya kan, nanti di atasnya dinding juga ada namanya balok ikat ya. Balok ikat, jadi ya agar rumah kalian tuh bersifat rigid ya. Jadi punya rangka yang saling terikat. Jadi kalau dasar dari rumah tahan gempa yaitu semua rangkanya itu harus terikat. Mulai dari slope-nya ada, dan juga sampai dengan balok yang di atasnya balok di atasnya dinding itu juga ada. Nah, untuk menggambarnya pondasi batu kali adalah ini adalah tampak dari atas ya, tampak dari atas batu kali yaitu kita punya garis yang namanya garis batu kali atas, ya kan? Jadi 30 cm tadi itu biasanya. Lalu ada garis balok batu kali bawah yang 60 cm. Jadi kita punya dua garis batu kali yang kita bisa hubungkan antara batu kali dinding vertikal dan horizontalnya, dan untuk memudahkan kita kasih 45 derajat untuk memotongnya. Nah, itu contoh dari contoh denah saja, dua ini denah yang berbeda cara penggambarannya. Jadi hampir di setiap keliling dari bangunan itu harus ada fondasi batu kalinya. Dan yang tidak perlu dikasih batu kali biasanya tidak yang ruangan yang tidak ada dindingnya. Nah, itu tidak perlu diberi batu kali. Yang diberi batu kali adalah yang ada dindingnya atau daerah yang memutar, yang mengelilingi bangunan. Jadi struktur-struktur balok slope yang di luar, yaitu yang tepi-tepi, semua yang mengelilingi, yang berbatasan dengan luar itu harus diberi batu kali, walaupun di sana tidak ada dindingnya. Gitu. Nah, ini contoh lain dari denah ya, dan contoh lagi detail pondasi batu kalinya. Nah, ini contoh yang ada yang menggunakan adalah truss ram. Nah, ini truss ram ini apa sih? Truss ram itu adalah sebenarnya truss ram itu sama seperti tampak luar, sama seperti dinding bata, tapi dia memiliki fungsi untuk menahan air dari luar. Yaitu kalau misalkan kita menggunakan batu bata, pasti akan merembes ke dalam karena tidak ada sifat kedap air dari batu bata. Nah, kita butuh yang namanya lapisan dinding yang tapi juga kedap air. Nah, itulah namanya truss ram. Truss ram ini biasanya terbuat dari semen dan pasir. Jadi itu ada perbandingan ya, biasanya truss ram 1:2, berarti artinya adalah satu semen dan 2 pasir. Ada juga 1:4, tergantung dari tingkat kelembaban di areal situ. Misalkan ingin dia yang benar-benar kedap, berarti semen yang dibanyakin, dari pasirnya yang dikurangi. Terus itu daerahnya adalah daerah kering, daerah perumahan rakyat atau perumahan perkotaan biasanya tidak perlu terlalu kedap ya, maka kita butuhkan yang 1:4 cukup. Nah, itu fungsi dari truss ram. Truss ram itu berada di atasnya pondasi balok slope ya. Lalu di atasnya truss ram itu dilanjutkan oleh dinding batu bata. Gambar detail dari gambar kerja pondasi batu kali itu mulai dari bawah, yaitu tanah aslinya, itu bisa kalian hedge apapun ya, bisa kalian hedge seperti itu juga boleh. Lalu ada pasir setebal 5 cm, lalu adalah unstamping setebal 15-20 cm, lalu adalah fondasi batu kali sendiri. Untuk hedge-nya ada kalau kalian pakai AutoCAD ada, jadi tinggal kita skala aja nanti hedge-nya yang proporsional. Fondasi batu kali, lalu atasnya adalah tanah uruk, lalu ada balok slope 15/25, lalu ada pasir uruk lagi di atas
sebelum dari spesi ya, boleh pasir uruk, boleh langsung di spesi juga boleh. Biasanya pasir uruknya adalah 10 cm, tanah uruknya biasanya 16 cm, lalu spesinya biasanya 3 sampai 5 cm, lalu paling atas adalah keramik. Dan elevasi keramik itu adalah 0,0. Oh, berarti kita tentukan nanti elevasinya ya. Jadi mulai dari 0,0 nanti sampai ke tanah aslinya berapa itu elevasi yang di paling kiri, gambar paling kiri. Lalu kedalaman pondasinya sampai berapa. Elevasinya kalau di sini adalah min 1,20. Jadi total semuanya mulai dari pasir sampai dengan batu kali itu berapa ya, nanti dihitung. Lalu dimasukkan ke elevasi. Jadi informasi yang kita perlukan sebenarnya adalah elevasi itu. Oke, jadi di sini kita pakai Transcam 1:3, lalu pasangan dinding bata 1:2 bata. Oke. Nanti keramiknya mau pakai keramik berapa? 30-30 kah, 20-20 atau 40-40? Tuh. Oke. Pondasi ya. Kalau di kiri itu adalah pondasi yang berada di tengah biasanya. Jadi pondasinya bisa total seperti itu. Jadi kanan kirinya ada. Nah, yang gambar sebelah kanan adalah ini contoh pondasi, misalkan ini berada di tepi-tepi tanah kita atau areal tanah kita. Jadi sedangkan yang di samping itu adalah tanah milik orang lain, maka penggambarannya harus pekerjaannya harus seperti pada gambar yang di samping kanan ya. Yaitu pondasinya kita cukup separuh, tetapi tidak mengurangi lebarnya. Jadi hanya kakinya hanya kolomnya saja yang bergeser ke kiri, tapi tetap minimal dari kakinya itu adalah minimal 60 cm. Jadi detailnya adalah seperti itu, hanya menambah kakinya menjorok ke kanan. Jadi seperti kaki beneran ya, jadi dia ada di yang panjang ada di depan. Kalau yang biasa, kalau misalkan pondasi yang di tengah, kita bisa pakai double kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kalau misalkan di ujung dari bangunan kita gunakan adalah pondasi yang kiri, yang gambar yang kanan. Sama kayak di denah tadi, kalau di denah biasanya digambarkan adalah separuh. Tuh. Bahasan selanjutnya adalah potongan. Jadi setiap denah itu wajib ada potongannya. Kenapa? Kita untuk mendetailkan sebuah ruangan atau mendetailkan sebuah mulai dari bawah, dari pondasi sampai dengan atap, kita butuh yang namanya adalah potongan. Jadi setiap denah biasanya terdiri dari beberapa potongan, minimal 2, yaitu minimal potongan melintang dan potongan memanjang. Nah, di sini biasanya kalau di gambar kerja biasanya adalah potongan AA ataupun BB, potongan CC, potongan EE sampai seterusnya. Itu namanya potongan. Oke, jadi kalau misalkan kita punya potongan AA seperti gambar terlihat, yaitu kita memotong melintang bangunan. Dan juga ada panahnya kan itu kan. Jadi potongan AA ada panahnya itu ke kiri. Artinya kita melihat ke kiri. Arti dari panah itu adalah arah kita melihat. Berarti kalau potongan AA, berarti saya memotong 3 dinding. Saya memotong 3 dinding dengan simetris ya, dari bawah atasnya itu adalah simetris. Saya memotong 3 dinding, berarti saya melihat interior ruangan bawah, kamar 1. Yang bawah itu kamar tengah bawah, interiornya saya melihat, dan juga saya melihat dinding tepi yang kiri, yaitu dinding tepi kiri. Oke, dan saya juga memotong jendela. Oke, berarti untuk potongan AA saya melihat kamar, interior kamar, dan lalu melihat dinding di luar dinding tepi bangunan. Selanjutnya saya memotong di potongan memanjang BB. Berarti saya melihat ke atas.
berarti saya akan melihat beberapa jendela dan pintu. Ya, saya memotong 3 dinding juga, yaitu dinding tepi sebelah kiri, dinding tepi sebelah kanan, dan juga ruangan sejarak 150 cm yang berada di kiri. Oke, berarti 150 itu dinding antar dinding, lalu 7,5 meter itu adalah berupa jendela, pintu, dan jendela lagi. Itu susunan-susunan jendela. Adalah potongan AA-nya adalah seperti berikut. Oke, jadi informasi yang didapat dari gambar potongan yaitu adalah elevasi ya. Yang paling penting itu adalah elevasi dan detail setiap item. Jadi untuk menggambarkan potongan itu lebih bagusnya kita gambarkan dulu detail-detailnya. Misalkan mulai dari detail fondasi. Nah, itu bisa kita gambarkan detail fondasi. Tinggal kita copy di sini, tinggal kita copy di beberapa kolomnya, ya kan? Lalu detail dari rangka atap bisa juga kita kopikan dari detail rangka atap. Kita taruh saja di bagian ujung dari kolom. Jadi elevasi tinggi kolomnya berapa, lalu kita berikan saja detail atapnya di situ. Nah, kita tinggal copy saja, tinggal copy paste saja di situ. Maka tidak perlu menggambar ulang, jadi tinggal copy saja. Yang perlu menggambar ulang adalah dinding-dinding dan kolom-kolomnya. Oke, jadi untuk potongan AA tadi kita memotong jendela, berarti juga kelihatan itu jendelanya. Oke, berarti elevasinya juga harus kelihatan, mulai dari yang paling bawah tadi adalah min 1,2 meter, itu adalah bottomnya pondasi, lalu bottomnya apa truss ram, upper truss ram, lalu kedalaman tanah timbunannya berapa, kedalamannya slope-nya berapa, nolnya di mana, truss ram-nya berapa, unstamping-nya berapa senti, itu kan semuanya lengkap di sini. Dindingnya berapa, jendelanya di mana, ketinggiannya kolomnya berapa. Nah, itu semuanya harus ada di denah potongan. Oke, selanjutnya di BP kita lihat tadi arahnya ke atas ya, berarti kita melihat banyak jendela dan pintu. Dan juga ada ruangan 1,5 meter gitu. Oke, nah berbeda lagi misalkan kalau kita memotong terus kita lihatnya itu ke bawah. Itu nanti kita akan berbeda tampilannya dengan ini. Oke, nah, ini adalah tampilan kalau kita memotong dan melihatnya ke atas dari bagian. Gitu. Adalah detail pondasi batu bata ya. Ini namanya pondasi rola ya. Ini dikhususkan untuk misalkan menopang dinding-dinding yang tidak terlalu berat ya. Misalkan dinding-dinding dengan bata ringan, dinding-dinding dengan dinding partisi, dinding dengan pokoknya yang bukan bata merah yang itu kita anggap itu adalah struktur yang berat. Jadi kalau misalkan dinding batu bata merah itu menggunakan pondasi batu kali, misalkan dinding-dinding yang ringan seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa menggunakan pondasi batu bata atau namanya pondasi rola. Jadi selisih dari penggunaan pondasi rola dan pondasi batu bata itu cukup relatif jauh ya untuk pembiayaannya. Maka untuk menghemat biaya kita bisa gunakan pondasi batu bata atau rola untuk struktur-struktur yang tidak terlalu berat. Gitu. Untuk biasanya untuk pondasi dinding-dinding penyekat yang berada di dalam ruangan yang biasanya itu tidak begitu permanen, semi permanen sampai permanen gitu ya. Jadi untuk pelengkap saja yang namanya pondasi batu rola ini. Saya kali ini terima kasih sudah melihat. Kita bertemu lagi di konten-konten saya selanjutnya.